kejahatan mutlak sang jurang maut akhirnya berhadapan dengan takdirnya. Sang pahlawan Jinwu, monster itu merasa menang, namun tak menyangka sang pahlawan masih memiliki sisa kekuatan. Hanya dengan satu tebasan maut, kegelapan sirna. Meski Jinwu harus membayar dengan nyawanya, seharusnya ini menjadi akhir kisah legendaris tentang pahlawan yang gugur demi dunia. Namun bagi Jinwu, kehormatan itu tak ada artinya dibandingkan kelelahan yang ia rasakan. Beban harapan seluruh umat manusia telah menghancurkan jiwanya. Ia hanya ingin segera mati. Kematian adalah satu-satunya pelarian agar ia bisa bebas dari kutukan takdir yang berat. Saat kelopak matanya menutup, ia bersumpah takkan pernah lagi menyentuh pedang terkutuk itu. Sayup-sayup suara terdengar, dan saat terbangun, ia melihat dua sosok asing di depannya. Percakapan mereka dan kondisi tubuhnya membawa pada satu kenyataan yang sangat mengejutkan. Sang pahlawan ternyata telah bereinkarnasi menjadi sosok bayi di sebuah keluarga bangsawan. Kini ia adalah Riley, putra dari pendekar pedang hebat bernama Count Ipleta. Sebagai putra bungsu keluarga terpandang di Kekaisaran, ia harus menjalani ritual pemberkatan pedang. Harapan orang-orang kembali menghantuinya, memicu rasa cemas yang mendalam di hati Riley. Padahal ia sudah berjanji untuk hidup santai dan menjauhi segala bentuk pertempuran berdarah. Namun dalam ritual itu, pedang-pedang justru bereaksi hebat dan terbang menuju ke arahnya. Semua orang bersorak merayakan bakat sang tuan muda. Sementara Riley hanya bisa meratapi nasib. Sejak kecil ia menunjukkan ketertarikan pada pedang. Padahal itu hanyalah insting dari masa lalunya. Riley mengutuk takdirnya yang tak bisa mati tenang meski telah melewati 19 tahun. Kini, keluarga Ipleta sedang sibuk mencari sosok pewaris tahta pedang yang baru. Keluarga ini dikenal memiliki berkah pedang. Mulai dari sang legenda pertama, Leon Finn, ada pula Louis Finn, sang master pedang kedua yang dikenal memiliki kecepatan luar biasa. Meskipun tak sekuat leluhurnya, kecepatan pedang mereka takkan bisa ditandingi oleh siapapun. Di balik kemasyhuran itu, orang-orang mulai berbisik tentang adanya aib di keluarga Ipleta. Mereka membicarakan sang putra ketiga yang dianggap sebagai sampah tidak berguna dan sangat malas. Seorang pelayan setia mencoba membelanya. Tak tahu jika tuannya memang sedang asyik bermalas-malasan. Riley menikmati waktu santainya sambil mengenang betapa beratnya beban hidup di masa lalu. Dulu ia terpaksa memegang pedang suci hanya untuk mencegah kehancuran dunia dari kegelapan. Sejak saat itu, ia tak pernah hidup untuk dirinya sendiri dan hanya menjadi mesin perang. Masa mudanya habis di medan pertempuran demi memenuhi harapan orang yang tak ia kenal. Itulah sebabnya, di kehidupan ini, ia bertekad untuk tidak akan pernah menyentuh pedang lagi. Sang pelayan, Ian, datang membicarakan suksesi, namun Riley dengan tegas menolak ikut campur. Ia sama sekali tidak peduli pada harga diri keluarga ataupun desas-desus buruk tentangnya. Baginya, dicap sebagai orang malas adalah sebuah kemenangan karena ia tak perlu bekerja keras. Saat makan malam, sang ibu hanya tersenyum dan menginginkan kebahagiaan putranya di atas segalanya. Namun Ian tetap bersikeras bahwa potensi terpendam Riley sangatlah luar biasa dan jenius. Riley bahkan sudah mulai berbicara jauh lebih cepat dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain. Suasana hangat itu seketika hancur saat sang ibu tiba-tiba batuk darah dan jatuh pingsan. Riley terpaku melihat ibunya diracuni, dan seketika itu juga amarahnya meledak tanpa kendali. Indera tempurnya bangkit kembali. Ia mempertajam pendengarannya hingga mampu menangkap suara para pelaku. Ternyata dalang di balik upaya pembunuhan keji ini adalah istri pertama ayahnya, Orly Finn Ipleta. Riley segera memerintahkan Ian untuk mencari bantuan medis secepat mungkin demi menyelamatkan ibunya. Ia menggunakan pengetahuan medis dari masa lalunya untuk melakukan tindakan darurat yang sangat krusial. Dengan tatapan mata yang dingin dan mematikan, ia meminta sebuah pedang kayu dari pelayannya. Nyawa ibunya berhasil diamankan. Namun sang pahlawan yang tertidur
kini telah bangun kembali. Racun itu memperburuk kondisi sang ibu. Namun belum sampai merenggut nyawanya, Ian dan Riley segera menyusun strategi, mencari tahu siapa dalang keji ini. Mereka menganalisis bukti-bukti yang terkumpul demi mengungkap rencana jahat sang pelaku. Investigasi mendalam pun dimulai, guna menyeret dalang misterius itu keluar. Riley mendadak meminta pedang, bersiap untuk menghadapi seseorang yang sangat mencurigakan. Impian Riley sederhana. Hidup damai selamanya, bersama orang-orang tersayang yang ia miliki. Namun, ada pihak yang berani mengusik ketenangan hidupnya yang berharga itu. Orly datang memprovokasi, mengejek Riley dengan gelar si pemalas yang ia sandang. Atmosfer memanas saat Riley menyadari aroma Orly serupa dengan racun di sup ibunya. Orly berkilah, baru kembali setelah memeriksa persiapan hidangan makan malam. Ia mengomentari perubahan sikap Riley yang dianggapnya mulai bertingkah sangat aneh. Orly memperingatkan agar Riley tidak melakukan kebodohan sebelum meninggalkan ruangan itu. Di balik layar, Orly berbisik tentang Riley yang kini mulai giat berlatih. Ia meremehkan Riley yang bahkan dianggap tak becus menggenggam sebilah pedang sekalipun. Sosok yang diajaknya bicara terungkap. Dia adalah sang penyusup yang sangat misterius. Meski yakin Riley lemah, sang penyusup merasa ragu bisa lolos begitu saja. Ia merasa bulu kuduknya meremang, seolah Riley menyadari setiap gerak-gerik persembunyiannya. Di bawah instruksi Orly, sang penyusup bergerak lincah menyusuri lorong-lorong gelap. Tak disangka, Riley sudah menantinya di tengah kesunyian lorong rumah malam itu. Riley mengaku telah mengawasinya sejak masih berada di area kamp pelatihan dulu. Riley menyerang secepat kilat, memojokkan sang musuh tanpa memberi celah sedikit pun. Dengan satu gerakan, belati lawan terlempar, memperlihatkan taring asli sang tuan muda. Ian melapor pada Riley tentang penemuan sesosok mayat pembunuh di kediaman mereka. Meski situasinya mencekam, wajah Riley tetap terlihat sangat tenang dan tak gentar. Ia menyerahkan resep obat penawar demi memulihkan kesehatan sang ibunda tercinta dengan segera. Sementara Ian pergi, Riley tampak sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah belati rahasia tersimpan rapi saat sang ayah berdebat dengan kedua putra tertuanya. Penyelidikan buntu, mata-mata itu benar-benar menganggap remeh pertahanan keluarga yang tanpa senjata. Ia berhasil menyusup tanpa terdeteksi. Sementara Orly kini mulai terbakar amarah. Namun, fokus Riley justru teralih pada belati milik sang mata-mata. Di kamarnya, pagi harinya, Riley memeriksa kondisi terbaru ibunda bersama dengan Ian. Riley meminta Ian memetik buah, namun pandangan Ian teralihkan ke dahan pohon. Sesuatu yang aneh tersangkut di atas sana. Ia pun menjatuhkannya menggunakan batu. Ternyata, itu sebuah belati dengan ukiran simbol yang sangat ia kenali sebelumnya. Simbolnya persis seperti sarung pedang milik pembunuh yang mereka hadapi di kereta. Di sudut lain, para konspirator sedang merencanakan langkah selanjutnya yang lebih gelap. Mereka bingung karena jasad sang pembunuh menghilang. Memaksa mereka turun tangan sendiri. Demi melindungi sang putri, mereka bersumpah akan menuntaskan masalah ini secara personal. Situasi Dimension semakin mencekam, membuat Orly merasa sangat terpojok oleh keadaan. Ketegangan memuncak hingga sebuah ketukan pintu dari Roy mengejutkan dirinya seketika. Sang putra datang membawa kabar penting mengenai pergerakan faksi industri kakeknya. Kabar hadirnya industri kakek di kota langsung mengubah suasana hati Orly seketika. Wajahnya kini berseri penuh harapan mengetahui sang ayah telah tiba sebagai penyelamat. Orly yakin Riley dan ibunya takkan berkutik menghadapi kekuatan besar yang datang. Namun, berkat indera tajamnya, Riley telah menyadap seluruh rencana busuk sang penyusup. Rencana busuk malam itu seketika hancur setelah komunikasi mereka disabotase secara tiba-tiba. Riley memperingatkan dengan dingin bahwa ia tak peduli pada ambisi konyol mereka. Jangan pernah mengusik ketenangannya atau berani melangkah masuk ke dalam area mansion. Meski sempat terguncang oleh suara misterius itu, para mata-mata tetap nekat menyusup. Mereka mulai merayap dalam kegelapan,
mengincar kamar Ibu Riley sebagai target utama. Saat aura keberadaan Riley kembali terasa, para penyusup itu panik dan segera berbalik. Namun nihil. Tak ada siapapun di sana. Mereka telah terkecoh oleh ilusi lawan. Tepat dari arah belakang, Riley muncul bak malaikat maut yang siap mencabut nyawa. Meremehkan sosok sang tuan muda, salah satu penyusup mencoba menyerang dari titik buta. Tapi sebelum senjata terayun, Riley bergerak lebih gesit dan menghujam tepat di dadanya. Hanya bermodalkan ikat lengan bertali, Riley menghabisi nyawa lawannya tanpa ragu sedikit pun. Mata-mata lainnya menyadari informasi tentang Riley salah besar. Namun ia tetap nekat menerjang. Meski tangannya telah terputus dan berniat kabur, Riley takkan membiarkan mangsanya lolos. Inilah harga yang harus dibayar, karena telah berani menyentuh batas wilayah kekuasaannya. Di sudut lain kediaman, Ian dan para pelayan tengah sibuk membantai para penyusup. Lawan-lawan amatir ini sama sekali bukan tandingan bagi teknik tempur sang pelayan setia. Ian bergegas ingin memastikan kondisi Riley, namun sesosok musuh kuat tiba-tiba menghadang jalannya. Merasakan tekanan aura yang luar biasa, Ian pun mulai bertarung dengan kekuatan penuh. Sosok itu nampak kewalahan menghadapi Ian, namun ia masih sanggup menahan setiap serangan. Sebuah celah fatal muncul. Sang musuh mencoba memanfaatkan momen untuk membalikkan keadaan. Namun secara mengejutkan, sebuah belati tajam telah bersarang tepat di dekat posisi jantungnya. Di tengah kepanikan musuh tersebut, Ian segera menghabisinya dan bergegas mencari Riley. Riley mengamati semuanya dari jauh. Sedikit kecewa karena serangannya tidak berakhir dengan sempurna. Ia merasa bingung mengapa tusukannya meleset dari jantung sosok misterius yang ia incar. Mungkin tubuh barunya ini belum selaras dengan insting membunuh dari kehidupan masa lalunya. Tapi sudahlah. Kini waktunya kembali berakting menjadi bocah polos yang tidak tahu apa-apa. Ian terus mencari keberadaan tuannya dan akhirnya menemukan Riley sedang berada di pohon. Ian menceritakan semua kekacauan yang terjadi dan memastikan situasi kini telah mulai terkendali. Kabar bahwa ibunya kini aman membuat beban di hati Riley seketika menghilang sirna. Saat berjalan pulang, Riley menyerahkan sebuah petunjuk aneh yang ia temukan pada Ian. Setelah mengamati bukti tersebut secara detail, Ian tersentak menyadari rahasia di balik semuanya. Itu adalah resep rahasia dan daftar petunjuk racun yang selama ini diderita Ibu Riley. Di sisi lain, kekacauan hebat juga melanda sebuah kantor yang kini telah hancur. Ternyata ayah Riley tengah terlibat duel maut melawan sosok misterius yang sangat lincah. Musuh tersebut sepertinya hanya mengincar belati pusaka dan berencana untuk segera melarikan diri. Namun, sang ayah terus memberikan tekanan hebat, membuat sang penyusup kesulitan untuk kabur. Pertarungan pedang yang sangat intens pecah, memicu kemarahan besar sang pendekar pedang legendaris. Tiba-tiba Ian masuk ke kantor dengan wajah panik. Membawa bukti tentang peracun Nyonya Iris, ia mengklaim telah menemukan dalang utama di balik penderitaan yang dialami oleh Ibu Riley. Sang bangsawan terdiam, membeku. Lalu kemarahannya meledak saat membaca isi catatan dari Ian. Lembaran kertas itu ternyata merupakan surat pribadi milik istrinya sendiri yang sangat mengejutkan. Sementara itu, Riley terus mendampingi ibunya yang tak henti-hentinya mengkhawatirkan kondisi sang putra. Sebuah momen hangat tercipta di antara mereka, meski kondisi sang ibu masih belum pulih. Tak lama kemudian, Ian masuk dan membuat pengakuan mengejutkan sebagai pelaku peracunan tersebut. Iris tertegun tak percaya mendengar pernyataan itu, hingga membuat suasana seketika menjadi sangat dingin. Kabar itu bagai petir di siang bolong bagi hatinya. Riley pun bergegas menanyakan sang ayah kepada Ian. Ian berujar ayahnya sedang berurusan dengan Orly. Namun atmosfer seketika mencekam saat tamu misterius tiba-tiba muncul. Sosok itu akhirnya melepas topengnya, menyingkap wajah sang ayah mertua yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan. Dengan nada getir, Orly mencurahkan rasa perihnya saat sang suami memilih untuk mengkhianati cinta mereka. Namun, sang bangsawan tak mudah tertipu oleh akting Orly. Ia tahu, semua itu hanyalah kepalsuan belaka.
Bagi mereka, kehormatan nama besar saja ternyata tak cukup untuk memuaskan ambisi yang begitu liar. Mereka bahkan nekat mengirim pasukan pembunuh bayaran ke kediaman itu, memicu murka sang bangsawan. Pengusiran pun terjadi secara hina. Orly dan ayahnya pergi membawa kekalahan, meski putra-putranya masih bernapas lega. Nasib baik masih memihak anak-anak itu karena tak terlibat. Selama bisnis mereka masih berdiri kokoh, harapan untuk bangkit dari kehancuran masih ada. Namun bayangan maut kini sedang mengintai mereka. Seseorang tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka terbelalak melihat Riley tiba-tiba berdiri di sana. Riley menegaskan kehadirannya hanya untuk satu tujuan, menuntaskan dendam yang membara terhadap Orly. Barry mencoba menyerang, namun Riley memperingatkannya bahwa sang ayah akan mengamuk jika ia sampai terluka. Ayah Orly tertawa meremehkan, menyebut Riley sangat bodoh karena berani masuk ke dalam sarang serigala. Baginya, tak ada lagi jalan untuk kembali ke mansion megah itu. Rencana jahat pun mulai disusun. Mereka berniat menjadikan Riley sebagai sandera. Namun Riley membalasnya dengan senyuman yang penuh arti. Riley bersedia memberi ampunan, kecuali bagi Orly yang sudah berani mengincar nyawa ibu tercintanya. Belati maut melesat cepat ke arahnya. Namun dengan refleks yang luar biasa, Riley berhasil menghindarinya. Semua orang terperanjat. Para mata-mata langsung menyerbu demi mengunci pergerakan pemuda yang penuh kejutan itu. Riley pun mulai mengamuk. Insting bertarung dari kehidupan masa lalunya kini bangkit kembali di medan laga. Inilah saatnya pertumpahan darah. Dengan dingin, ia siap menghabisi siapapun yang berani menghalangi langkahnya. Hanya dengan satu ayunan pedang, maut menjemput mereka. Riley bersumpah tak akan mengulang kesalahan masa lalu. Ketakutan yang amat sangat menyergap ayah Orly melihat pembantaian yang dilakukan oleh Riley. Tak masuk akal. Hanya bermodalkan pedang kayu, Riley mampu menciptakan neraka bagi lawan-lawannya. Riley menjanjikan kematian yang paling tragis. Dalam keputusasaan, pria malang itu memohon belas kasihan. Ia memohon agar Riley mengampuni putrinya. Namun Riley menolaknya dengan tatapan sedingin es. Tugas berdarah itu pun selesai. Riley kemudian melangkah pulang ke mansion yang kini sedang dilanda kepanikan. Ian dan para pelayan diselimuti kecemasan luar biasa karena Riley menghilang tanpa kabar sedikit pun. Ketakutan akan kemungkinan Riley disandera mulai menghantui pikiran mereka yang sedang kalut. Saat mereka hendak mencari, ayah Riley muncul dengan aura yang begitu menekan dan berwibawa. Tepat sebelum badai terjadi, Riley menampakkan diri, membuat seluruh pelayan bisa bernapas lega kembali. Sang ayah langsung memerintahkannya ke ruang kerja. Di sana, sebuah rahasia besar siap dibongkar. Ternyata sang ayah sudah mengetahui tentang surat instruksi racun yang ditemukan oleh Riley. Louis, kakak keduanya, malah menghujat Riley dan menuduhnya telah memfitnah ibu mereka sendiri. Ia menuding Riley sengaja mengarang bukti tersebut karena dendam pribadi yang tersembunyi. Namun sang ayah membungkamnya, menyatakan bahwa kebenaran yang sesungguhnya kini telah terungkap jelas. Kini yang menjadi misteri adalah bagaimana cara Riley bisa mendapatkan dokumen rahasia yang terkunci itu. Riley mengisahkan tentang serangan pembunuh bayaran yang mencoba menghabisinya saat ia sedang berlatih. Ia pun berjuang mati-matian membela diri sebelum akhirnya berhasil meloloskan diri dari maut. Di tengah barang-barangnya yang berantakan, ia menemukan kertas bukti kejahatan tersebut. Sang ayah pun terdiam. Diskusi berat itu berakhir tanpa kejelasan. Keesokan harinya, sebuah pertemuan canggung terjadi di depan kamar. Riley berpapasan dengan kakak laki-lakinya. Namun suasana terasa sangat dingin dan mencekam. Tanpa sepatah kata pun, sang kakak melengos pergi. Sementara itu, perdebatan tentang ibu mereka pun pecah. Louis masih bersikeras membela ibunya. Namun Leon yang lebih bijaksana mulai menyadari kenyataan pahit. Leon kini sadar akan sisi gelap ibunya yang mengerikan. Sementara Louis masih tenggelam dalam penyangkalan. Harapan belum sepenuhnya sirna, karena kursi pewaris tahta
masih belum ditentukan. Jika Lian berhasil membuktikan kemampuannya dan menyandang nama besar keluarga Ipleta, maka segala kekacauan ini akan berakhir dan kedamaian pun akan kembali. Namun suasana mendadak tegang saat Riley berhadapan langsung dengan sang ayah. Tanpa basa-basi, ayahnya menyuruhnya pergi hingga membuat Riley tersentak tak percaya. Sang ayah menyerahkan sebuah undangan kompetisi pedang paling bergengsi bagi para satria. Riley berusaha mengelak, mencoba melarikan diri dari jeratan takdir yang menghimpitnya itu. Karena terdesak tanpa pilihan, ia pun memohon agar tidak dipaksa bertarung lagi. Namun, keyakinan kuat ayahnya justru menjadi beban batin yang sangat berat baginya. Luka lama kembali terbuka saat Riley teringat akan ekspektasi besar semua orang. Bayang-bayang tekanan dari kehidupan masa lalunya kini mulai menghantuinya kembali dengan hebat. Rasa cemas pun meluap saat menyadari Ian sedang menguping pembicaraan rahasia tersebut. Tanpa pikir panjang, Riley memanfaatkan celah sempit itu untuk segera melarikan diri. Ia akhirnya meringkuk di dalam lemari gelap sambil meratapi nasib masa lalunya. Riley mengutuk takdirnya yang terlahir di tengah keluarga pendekar pedang yang jenius. Bahkan para pelayan di rumahnya pun memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa. Sayup-sayup terdengar suara Sarah dan ibunya yang sedang mencemaskan keberadaan dirinya tersebut. Iris merasa sangat gelisah mengenai masalah pewaris serta kompetisi yang akan datang. Namun bagi Iris, kebahagiaan putra tercintanya tetaplah menjadi prioritas yang paling utama. Ia sadar bahwa Riley seringkali menyembunyikan kesedihan di balik senyuman palsunya itu. Meski semua orang berpaling, sang ibu bersumpah akan selalu memberikan dukungan penuh. Kasih sayang seorang ibu memang tak terbatas demi melihat putranya bahagia kembali. Setelah suasana sepi, Iris pun mendekati lemari tempat persembunyian rahasia putra kesayangannya. Karena tertangkap basah, Riley akhirnya keluar dan mulai jujur kepada ibunda tercintanya. Dengan suara bergetar, ia mengaku sangat ketakutan setiap kali melihat bilah pedang. Iris pun mengajak Riley melakukan perjalanan kecil untuk menenangkan hati dan pikiran. Ian dan Sarah pun segera bersiap menjadi pengawal setia dalam perjalanan panjang ini. Setelah perpisahan mengharukan dengan sang ayah, kereta kuda mereka pun mulai bergerak. Mereka perlahan meninggalkan kastil Salallah yang megah dan penuh dengan kenangan lama. Nama kastil tersebut diambil dari sejarah panjang garis keturunan keluarga Ibu Iris. Perjalanan menuju Solia memperlihatkan kemegahan wilayah kerajaan yang sangat luas dan menakjubkan. Di kota besar tersebut, terdapat sesuatu yang sudah lama sekali dinantikan oleh Riley. Semangatnya mendadak berkobar saat membayangkan minuman segar yang sangat ia sukai itu. Riley sangat ingin merasakan kelezatan minuman legendaris itu di kehidupan barunya sekarang. Namun secara tiba-tiba, guncangan hebat menghantam kereta mereka dengan sangat keras sekali. Kawanan goblin ganas muncul menyerang. Hal itu membuat Riley merasa sangat tegang. Ia berharap Sarah bisa membereskannya dengan cepat. Namun ternyata gerakan Sarah lamban. Jika terus begini, kesempatannya meminum soda segar akan segera sirna begitu saja. Tak tahan lagi, Riley pun turun tangan dan langsung terjun ke medan tempur. Ia sangat murka karena minuman Coca-Cola impiannya terhambat oleh kelalaian pengawal tersebut. Dengan amarah yang meluap, Riley pun membantai semua goblin itu tanpa sisa sedikit pun. Semua orang terdiam membisu, tak mampu berkata-kata melihat kekuatan mengerikan milik Riley. Iris pun berbicara pada Ian, mengakui bahwa ia sudah mengetahui rahasia kekuatan itu. Baginya, keselamatan Riley jauh lebih berharga daripada memamerkan kekuatan luar biasa tersebut. Ia pun meminta Ian merahasiakan kejadian malam itu dari seluruh penghuni kastil lainnya. Tak ada pilihan lain bagi Riley selain menerima takdirnya. Kota Solius menjadi pemberhentian baru dalam petualangan mereka kali ini. Di tengah panduan Sarah, bahaya tersembunyi mulai mengintai mereka. Sepasang mata gelap mengamati dari kejauhan, mengincar mangsa baru. Target telah ditentukan, dan seorang gadis malang dijadikan umpannya. Perintah kejam diberikan saat Riley sedang asyik menikmati kesenangannya. Riley merasa di puncak dunia
sebelum kekacauan mulai terjadi. Sarah tak tahan melihat seorang wanita yang tengah ditindas. Niat heroik Sarah langsung ditepis oleh peringatan keras dari Riley. "Diamlah. Itu semua hanyalah akting murahan," tegas Riley dingin. Riley menyadari bahwa kelompok itu memiliki niat yang sangat busuk. Fokus mereka bukanlah uang, melainkan pedang berharga milik Sarah. Gerak-gerik sang wanita justru membongkar jebakan yang mereka siapkan. Malam di Solius terlalu berbahaya untuk orang yang lengah. Sementara itu, Ian tenggelam dalam depresi dan rasa malu. Kenangan buruk di turnamen kastil masih membekas di hatinya. Nama besar Ipleta seolah dihina karena status mereka yang rendah. Pertemuan dengan kawan lama hanya menambah luka pada martabatnya. Ian merasa gagal menjaga kehormatan tuan mudanya di depan umum. Kekuatan Riley yang dirahasiakan menjadi beban tersendiri bagi Ian. Riley pun berkumpul kembali dengan ibu dan Sarah yang setia. Meski lelah meladeni Ian, rencana perjalanan harus tetap disusun. Mereka memilih wilayah timur Solius sebagai destinasi selanjutnya. Area bawah kota dianggap terlalu berisiko untuk keselamatan mereka. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka tiba di kuil Solius, tempat penuh ironi di mana kekuatan Dewi digunakan untuk menyembuhkan. Sang ibu sangat berutang nyawa pada pelayanan di kuil suci ini. Bagi Riley, kuil ini tak ada bedanya dengan kehidupan lalunya. Riley pun memisahkan diri, menjelajahi kuil ditemani oleh Ian. Ingatan tentang Santa di kehidupan masa lalunya mulai menghantui. Pedang suci itulah yang membuat hidupnya penuh dengan penderitaan. Tiba-tiba, seorang Santa muncul dan menyapa mereka dengan ramah. Riley bersikap angkuh, menyuruh sang Santa untuk menunjukkan wajahnya. Tantangan itu dianggap lucu hingga sang Santa membuka cadarnya. Sosok itu adalah Santa Frisia, yang sangat tidak disukai Riley. Riley muak pada Santa karena takdir paksa yang diterimanya. Menjadi pahlawan pembasmi Raja Iblis bukanlah impian yang dia inginkan. Tanpa basa-basi, Riley berniat meninggalkan tempat suci yang menyebalkan itu. Namun, bisikan misterius dari Frisia seketika membuat langkahnya terhenti. Riley tersentak dan mulai berdebat sengit hingga suasana mencekam. Setelah suasana mereda, Riley memilih pergi dari tempat penuh masalah itu. Para pengikut kuil berusaha menenangkan sang Santa yang terdiam. Frisia terpaku, menatap punggung Riley dengan rasa tidak percaya. Ian penasaran. Bisikan apa yang membuat Riley bereaksi sehebat itu? Ternyata, sang Santa menanyakan hal yang sangat memalukan padanya. Riley memilih masa bodoh. Meski sadar, sikapnya kasar. Berurusan dengan orang suci hanya akan mendatangkan malapetaka. Usai kembali bersama sang ibu dan Sarah, tujuan mereka selanjutnya adalah panggung megah, konser sihir. Tempat itu begitu menggoda rasa penasaran Riley. Sesuatu yang belum pernah ia saksikan di masa lalu. Dalam kehidupan sebelumnya, Riley hanya mengenal belenggu berkat dan kutukan yang menyesakkan dada. Dia enggan terjerat tekanan konstan itu lagi dan berharap dunia sihir menawarkan kebebasan yang berbeda. Baginya, sihir adalah jalan untuk menentukan takdir sendiri sekaligus menyembuhkan luka trauma yang mendalam. Sarah kemudian menunjuk sebuah alat pengukur mana. Dia menantang Riley untuk menguji kapasitas sihir di tubuhnya. Semua orang mendesak sang karakter utama, terutama Ian, yang terlihat begitu bersemangat dibanding yang lain. Sebagai veteran Perang Dunia Kedua yang peka terhadap mana, Ian adalah orang pertama yang menyadari bakat terpendam Riley. Inilah saatnya bagi dunia untuk menyaksikan potensi tersembunyi yang selama ini dirahasiakan oleh Riley. Begitu memasuki area, kemegahan fasilitas sihir itu langsung memanjakan mata mereka dengan pemandangan menakjubkan. Namun, seorang pria asing menghadang dan menanyakan keperluan mereka di tempat yang eksklusif tersebut. Setelah memverifikasi identitas dan sertifikasi, mereka diizinkan mengeksplorasi lantai pertama dengan pengawasan yang sangat ketat. Pria itu memperingatkan dengan tegas agar mereka tidak menyentuh artefak apapun tanpa izin. Riley yang nyaris menyentuh benda terlarang langsung menghentikan gerakannya sebelum keadaan
menjadi semakin canggung. Demi keamanan, mereka memutuskan untuk menjadikan pria bernama Perta itu sebagai pemandu perjalanan mereka. Petualangan di lantai 1 pun dimulai, memperlihatkan berbagai perangkat ajaib yang melampaui imajinasi manusia biasa. Akhirnya, tibalah momen krusial bagi Riley untuk berdiri di depan alat pengukur mana yang legendaris. Terdesak oleh aura ambisius Ian, Riley pun maju untuk menerima tantangan pengukuran kekuatan tersebut. Mekanismenya sederhana. Dia hanya perlu meletakkan telapak tangan di atas bola kristal pemantau mana. Cahaya akan berpendar memenuhi bola tersebut sesuai dengan besarnya energi sihir yang dimiliki. Sebelum dimulai, Ian melempar pertanyaan provokatif tentang apa yang terjadi jika bola itu pecah. Karena tekanan mana, Perta tertawa remeh, menegaskan bahwa bola itu mustahil hancur, bahkan oleh seorang jenius sekalipun. Menurutnya, hanya penyihir agung dari menara tertinggi yang mampu melakukan hal mustahil seperti itu. Tanpa ragu lagi, Riley menempelkan tangannya ke permukaan bola kristal untuk memulai proses identifikasi. Keheningan melanda, namun tidak ada ledakan cahaya yang muncul dari dalam alat pengukur tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa Riley hanyalah pria biasa tanpa bakat sihir yang menonjol sama sekali. Kenyataan ini menghancurkan ekspektasi Ian hingga membuatnya nyaris mengamuk pada bola kristal yang tidak bergerak itu. Riley justru merasa lega dan langsung mengalihkan pembicaraan mengenai rencana makan malam mereka nanti. Namun, saat Perta sedang membereskan ruangan, dia dikejutkan oleh kerumunan penyihir yang tampak sangat panik. Suasana mendadak mencekam saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah dengan batu pengukur utama. Perta terbelalak melihat batu suci untuk penyihir tingkat tinggi itu telah mengalami retakan yang fatal. Belum sempat mereka mencari tahu pelakunya, batu di belakang mereka meledak dan hancur berkeping-keping. Kehancuran artefak itu seketika menjerumuskan seluruh menara sihir ke dalam situasi kekacauan total yang mencekam. Sang ibu yang merasa cemas bertanya, apakah Riley sempat menyentuh sesuatu yang berbahaya di dalam sana? Dengan wajah tanpa dosa, Riley menjawab, tidak ada, dan justru bertanya balik kepada ibunya. Dia memastikan apakah sang ibu tetap bangga memiliki anak laki-laki yang terlihat sangat normal. Riley kemudian dengan ceria merencanakan kencan malam yang indah bersama ibunya di sudut kota lainnya. Sementara itu di tempat gelap, dua bandit-bandit picik sedang mengintai mangsa baru di tengah festival. Sial bagi mereka. Target yang mereka temukan adalah sosok mengerikan yang telah menghancurkan mereka sebelumnya. Baginya, memiliki putra normal sudah cukup. Riley tampak bersemangat menyusun rencana wisata malam yang akan dikunjungi bersama ibunda tercinta. Sementara, di sisi lain, dua bandit licik itu kembali mengincar mangsa baru. Mereka berniat menyerang saat festival berlangsung, hingga pandangan mereka tertuju pada sekelompok sosok familiar yang tempo hari telah membuat mereka benar-benar tak berkutik. Para berandalan itu mengincar mangsa yang salah, mengira gadis tersebut adalah target yang lemah. Meski salah satu dari mereka merasa ragu, nafsu mereka mengalahkan logika hingga mulai mendekat, menyusup di keramaian. Mereka menyerang Ian lebih dulu. Namun, Ian bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Dia membalas dengan telak, menunjukkan dominasi mutlak yang membuat lawan tak berkutik sedikit pun. Mereka harus membayar mahal karena berani mengusik nama besar dari keluarga Ipleta hari itu. Kesalahan besar itu berujung petaka. Di sisi lain, Sarah juga sedang membantai para cecunguk. Dia menyadari mereka berasal dari distrik Kumuh Solia. Hanya dengan mencium bau busuknya saja, aroma menyengat itu sangat menjijikan. Sarah mungkin mengasihani asal-usul mereka, namun tetap bertindak tegas. Kasihan bukan berarti lepas tanggung jawab. Siapapun yang berani menyentuh tuannya harus menerima ganjaran. Lengan pria itu patah seketika. Sarah memberi ancaman kejam yang tak akan pernah dilupakan mereka. Sambil bersantai, Riley dan ibunya menonton pertunjukan kembang api bersama-sama. Setelah semua kekacauan berakhir,
Sarah membawa kabar bahwa turnamen Anggar Kerajaan yang Agung akan segera dimulai kembali sekarang. Hari penentuan tiba. Semua orang berkumpul menyaksikan turnamen Agung Kerajaan yang sudah lama dinantikan. Seluruh rakyat berkumpul karena turnamen Anggar legendaris ini akan segera dimulai pada hari ini. Meski penonton di tribun terbatas, ribuan orang memadati area luar untuk ikut merasakan ketegangannya. Rakyat jelata memang sulit masuk ke dalam, namun teknologi sihir memberikan solusi bagi mereka semua. Melalui alat ajaib di langit, duel satria kini bisa dinikmati siapa saja dari kejauhan sana. Pengalamannya mirip menonton siaran langsung, walau ada sedikit jeda waktu dalam tayangan sihir tersebut. Rekaman sihir itu bisa memotong bagian tertentu jika dianggap perlu oleh sang operator yang bertugas. Persiapan berakhir. Turnamen Agung pun resmi dimulai dengan penuh kemegahan bagi seluruh peserta. Pertarungan pembuka mempertemukan dua pewaris satria pedang ternama dari keluarga yang sangat terampil tersebut. Wasit memberikan tanda dan bentrokan pedang pertama pun pecah di tengah arena luas tersebut. Riley menganggap duel itu sekadar mainan bocah. Ian menyadari tatapan meremehkan dari tuannya yang hebat. Ian menyarankan Riley untuk ikut bertarung. Namun, jawaban Riley benar-benar di luar ekspektasi siapapun. Itu sangat merepotkan. Riley lebih suka menjaga reputasi. Malasnya tetap utuh selamanya tanpa gangguan. Ian heran, mengapa bakat sehebat itu harus disembunyikan di balik wajah lesu, tak berdaya. Sang ibu tiba-tiba menggoda, menyuruh Riley segera mencari kekasih untuk mengakhiri masa lajangnya yang membosankan. Terdesak oleh godaan maut ibunya, Riley memilih kabur ke toilet demi mencari sedikit ketenangan diri. Langkahnya terhenti. Seorang bangsawan sombong menghadang Riley dengan tatapan yang sangat marah sekali. Dia murka karena Riley menganggap turnamen agung itu sebagai sebuah permainan anak-anak belaka. Riley mencoba meminta maaf demi menghindari keributan. Namun, si bangsawan tetap merasa tak puas juga. Dia mengaku sebagai putra orang Yum, keluarga bangsawan satria yang sangat disegani di seluruh negeri. Dia bersumpah akan menghukum Riley dan menuntut agar Riley segera mengungkap identitas keluarganya saat itu. Setelah bertukar pandang dengan Ian, Riley memilih langkah paling cerdik, melarikan diri dari sana. Para bangsawan mencoba mengejarnya, namun Ian berdiri kokoh, menghalangi jalan mereka dengan kekuatannya. Meski begitu, para bangsawan itu tetap nekat mengejar Riley, hingga berhasil menyudutkannya kembali di sana. Keadaan berbalik seketika. Riley mencengkeram tangan Aflock dengan tatapan yang sangat mengancam nyawanya. Riley mengulang permintaan maafnya, namun tekanan fisiknya jauh melampaui apa yang sanggup mereka duga. Meski tanpa menggunakan setitik manapun, cengkeraman Riley tetap tidak tergoyahkan sedikit pun oleh siapapun. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Riley langsung melumpuhkan pergerakan Aflock secara total dan cepat. Dia membanting bangsawan sombong itu ke arah asistennya, hingga mereka berdua terkapar di lantai. Riley berbisik tajam mengenai bau narkoba itu dan mengancam akan membongkar rahasia kotor tersebut. Dengan ancaman maut itu, Riley berhasil membuat nyali Aflock benar-benar ciut, tak bersisa lagi. Ancaman itu bekerja. Ian kini meminta Riley untuk segera menyelesaikan sisa urusan yang ada. Jika ada yang bertanya, Riley harus memberikan alasan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Urusan selesai, Riley segera kembali ke sisi ibu dan Sarah. Sebab babak kedua duel maut segera dimulai. Salah satu petarungnya adalah kandidat terkuat juara turnamen. Banyak yang sesumbar, ia sanggup menumbangkan kejayaan keluarga Ipleta. Namun bagi Riley, bocah itu biasa saja. Ozai, aba-aba wasit, peserta pun bersiap. Di detik yang menentukan itu, aura sang pemenang sudah terlihat jelas. Begitu perintah mulai bergema, duel pun pecah. Melawan segala rintangan, sang pemenangnya adalah putra kedua, keluarga Eringium. Ternyata, dia adik si sombong Aflock yang kita temui tadi. Tapi tentu saja,
Riley tahu pangeran itu tak menang, murni karena kekuatannya. Lalu ia heran, mengapa Ian belum juga kembali. Aliran mana tak terasa, membuat keadaan semakin ganjil. Sementara itu, sembari membantu bangsawan, Ian malah mulai berhalusinasi tentang sosok Riley, membayangkan tuannya seekor naga agung. Namun itu mustahil. Ia tahu kelahirannya, yaitu dari Iris. Ia pun membuang pikiran konyol itu. Hal yang terpenting adalah Riley sosok yang luar biasa. Tiba-tiba, beberapa orang menyapanya. Mereka adalah Saint Frisia. Dan kelompoknya, rupanya, ia mengincar Riley dan ingin segera menemuinya. Hari itu, turnamen pun berakhir. Dan Sarah serta Iris mulai membicarakannya tentang aksi Riley melawan kawanan Goblin yang membuat Sarah terpana. Namun sedetik kemudian, mereka menyadari Riley telah menghilang. Ia diam-diam pergi mencari Ian sendirian, sehingga mereka panik mencarinya. Akhirnya, mereka menemukan Ian tengah bersama. Para pendeta dan paladin kuil Solia, Frisia, berkata, sedang mencari anggota keluarga, Ipleta. Padahal, Riley ada di dekat sana, sambil bertopeng. Mendadak Riley merasakan aura aneh, sebuah aliran mana yang sepertinya berasal dari distrik kumuh Solia. Meski jaraknya terpaut cukup jauh, ia sudah memberi peringatan terakhir dan tak akan melepaskan mereka. Di kegelapan malam, para bandit yang selamat berkat rahmat ilahi masih menyimpan bara dendam, terutama Beta yang merasa sangat terhina. Di hadapan Sarah, ia pun bersumpah membalas dendam menggunakan sisa kesepakatan penyihir dan memanipulasi seorang gadis malang untuk meminta bantuan. Seolah tanpa gadis itu, ia tak berdaya. Gadis itu pun percaya. Di sebuah kereta, kakak beradik Eringium tengah berdebat hebat. Suasananya tegang. Riley sebenarnya sedang mengintai mereka dari balik bayangan. Namun ia memutuskan kembali nanti. Tapi, mendadak ia merasakan sebuah gelombang mana dahsyat yang mengadang jalannya di depan mata. Itu adalah Nine, gadis suruhan bandit Beta. Mereka tidak tahu tujuan Riley di sana. Walau bertopeng, Nine yakin dialah sosok yang mereka cari. Beta terus menghasutnya, meyakinkan bahwa hanya gadis itulah yang punya kesempatan emas ini. Sesuatu yang hanya bisa ia lakukan, ia pun bersiap menghadapi tantangan maut ini. Di sisi lain, kita kembali pada Saint yang kebingungan mencari keberadaan Riley. Namun, mendadak, sebelum mereka bertindak, seorang pendeta datang dengan wajah sangat pucat. Ia melaporkan kekacauan besar di taman pusat. Di sana, Riley sedang mengamati dengan cermat. Inilah pertama kalinya ia melihat sihir. Seorang musuh telah mengunci target dan berniat menghabisi nyawa Riley. Penjaga berdatangan, namun dengan tenang, dia langsung menebas mereka semua. Sambil menghindar, Riley merasa sihir sangat praktis tanpa perlu tenaga fisik. Saat orang lain harus bersusah payah, Riley hanya mengandalkan insting bertarungnya. Ayunan pedangnya membelah segalanya dengan mudah, membuat Beta mulai naik pitam. Usai dimaki, Riley tersadar kalau musuhnya adalah orang yang sama dari dulu. Niat membunuh pun meluap. Sementara itu, Perda mencari pelaku penghancuran batu. Nama Riley terlintas di benaknya, namun dia segera menepis pemikiran mustahil itu. Si pemalas itu mananya sangat biasa. Tak mungkin dia menciptakan ledakan besar. Bahkan Archmage pun akan kesulitan melakukannya. Jadi mustahil itu adalah Riley. Tiba-tiba, kekacauan pusat kota terlihat jelas dengan kerumunan warga yang panik. Merasa ada yang tidak beres, Perda segera bergegas menuju sumber keributan. Di sana, dia tertegun melihat sosok bertopeng yang bertarung dengan sangat lincah. Serangan sihir dahsyat bisa dihindari hanya dengan satu tebasan pedang sederhana. Nine mengerahkan seluruh mana miliknya. Namun Riley menangkis semuanya tanpa beban. Walau tubuhnya mulai melemah karena kehabisan tenaga, tekad Nine belum padam. Demi menyenangkan Beta, dia mengubah taktik
dan meluncurkan serangan bertubi-tubi. Rentetan serangan itu membabi buta. Namun Riley menghindar seolah sedang menari. Beta mulai mengeluh tidak sabar. Sementara, Nane bersumpah memberikan segalanya. Dia rela mati demi kemenangan. Di sisi lain, Riley merasa ada kejanggalan. Warna sihir Nane mengingatkannya pada memori kelam di kehidupan masa lalunya. Aura ungu, gelap itu biasanya sangat kuat. Namun kali ini terlihat tidak stabil. Nine kehilangan kendali atas kekuatannya, namun tetap memaksakan serangan terakhirnya. Riley harus segera bertindak, namun teriakan dukungan warga justru membuatnya terhenti. Sorakan itu memicu trauma masa lalu yang ingin dia lupakan selamanya. Bayang-bayang tekanan saat dipaksa menjadi pahlawan kembali menghantui pikirannya sekarang. Semua orang menaruh beban di pundaknya hanya karena gelar sang pejuang. Nine melihat celah, sementara Riley yang mulai muak menyuruh Beta segera pergi. Riley siap menghabisi mereka, namun Nine bersikeras menghalanginya. Meski harus mati, Beta justru murka dan menegaskan kalau Nine dilarang mati sebelum tugas tuntas. Baginya, Nine hanyalah sampah berharga yang sudah dibeli dengan modal besar. Monster menara itu telah dibayar mahal untuk menunjukkan kegunaannya sekarang. Riley yang sudah jenuh mendengar ocehan mereka mulai kehilangan kesabaran. Dia berniat mengakhiri kekacauan ini dengan satu serangan telak agar cepat selesai. Saat Riley akan menebas Beta, perisai sihir tiba-tiba muncul melindunginya. Dia mendongak ke langit dan menyadari ada sosok kuat sedang mengawasinya. Fokus Riley teralih saat merasakan hawa keberadaan pekat dari sudut kota. Energi ini jauh melampaui para penjaga, seolah ada monster yang bersembunyi. Sang penyihir agung yang menyadari Riley bungkam, memutuskan memakai cara keras. Dia ingin menyeret paksa pengakuan Riley, sekaligus memberikan hukuman yang berat. Dialah Archmage Estroa. Sebelumnya, Perda sempat melapor tentang kekacauan alun-alun. Kabar mengenai kerusuhan di pusat kota akhirnya sampai ke telinga sang penyihir. Saat itu Estroa sedang sibuk bereksperimen gelap pada seorang budak malang. Awalnya dia tak peduli, namun rasa ingin tahunya muncul saat eksperimen disebutkan. Perda pun memperingatkan bahwa ada seseorang yang sanggup melawan subjek tersebut. Sosok itu tak lain adalah Riley. Dan kini, Estroa berniat menguji kekuatannya. Kekuatan Riley bangkit. Teknik dahsyat pun dilepaskan. Riley bersiap penuh menghadapi serangan itu dan membalas seketika. Sihir air menderu cepat dalam kekacauan, tapi sosok Riley lenyap. Pedang melesat, menghancurkan total perisai pertahanan lawan. Riley pun menghilang setelah sukses menuntaskan misi maut menghabisi Beta. Sementara itu, kelompok Sun mulai berdiskusi. Dalam kebingungan, saat mendeteksi sisa sihir Estroa, akhirnya Fraser pun pergi demi urusan mendesak. Mereka wajib segera memburu target, sesuai perintah Dewi Ironi. Di sisi lain, Iris bersama para servant sedang berunding. Tiba-tiba Riley muncul secara misterius di belakang mereka. Ian terkejut setengah mati. Namun Iris memilih untuk tetap memihak Riley tanpa banyak bertanya. Setelah badai pertempuran mereda, mereka memutuskan pulang. Namun bagi Riley, perjuangan ini barulah awal. Jiwa pahlawannya bergejolak kembali. Ia harus segera menemui gadis itu lagi. Sementara itu, kakak beradik malang diinterogasi penjaga. Tapi karena tak terbukti bersalah, mereka akhirnya dibebaskan dari tempat menyeramkan itu. Di tempat lain, Ne mulai menderita akibat bayang-bayang kelam eksperimen masa lalunya. Tiba-tiba, sosok tak terduga muncul di hadapannya. Dia adalah Riley. Riley mulai menginterogasinya dengan tajam, namun tetap nihil. Karena tak ada petunjuk apapun, Riley memutuskan untuk segera mengakhiri semua penderitaan ini. Saat ajal menjemput, Name mulai teringat kenangan pahit bersama sang ibu di bawah guyuran salju musim dingin. Sang ibu menaruh harapan besar pada Nonsense untuk mengikuti eksperimen menara demi kepingan uang.
agar mereka lolos dari jeratan kemiskinan. Ia bermimpi menjadi penyihir hebat, namun kenyataan pahit menyambutnya di laboratorium penuh kengerian itu. Estroa lalu menawarkan sebuah obat rahasia. Nance bisa menolak, tapi itu berarti ia akan pulang dengan tangan hampa. Karena terdesak, ia terpaksa menelan obat itu hingga siksaan eksperimen berakhir. Akhirnya, ia berhasil bertahan hidup. Kekuatan mana mengalir deras dalam tubuhnya. Bahkan kini ia telah menguasai 6 lingkaran sihir yang legendaris. Eksperimen tuntas, kini Bane bebas, kembali ke jalanan tanpa perlu meminum obat terkutuk itu lagi. Harapannya hanya satu, segera memeluk ibunya. Namun malang, setibanya di rumah, sang ibu justru tak lagi mengenalinya. Ia ditolak mentah-mentah. Sambil terisak, ia mengadu pada Riley tentang kegagalannya. Ia merasa gagal memenuhi harapan siapapun. Namun Riley menegaskan bahwa ia salah. Mereka berdua sudah tersesat sejak awal. Dan kini, Riley menawarkan bantuan. Bane terpaku bingung. Riley bertanya, apakah ia lelah dengan hidup yang menyiksa? Maukah ia membuang masa lalunya dan memulai hidup baru? Setelah ia setuju, Riley berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Ia membantu Bane hanya karena sosoknya mengingatkan Riley pada masa lalunya. Kini, di menara pusat, amarah Estroa meledak kepada Perta karena gagal melacak pelaku yang merusak rencananya. Sang penyihir meluapkan murka pada murid-muridnya dengan aura yang mencekam. Ia pun bertanya murka, mengapa tak ada yang memeriksa sisa segel batu tersebut? Ternyata, segel kuno itu telah raib secara misterius, tanpa meninggalkan jejak. Kabar buruk lainnya, Saudara Eringium gagal mengirimkan pasokan penting setelah insiden maut. Astro pun berniat segera pergi. Namun langkahnya tertahan oleh permintaan mendadak. Perda, Riley menyuruhnya berhenti. Merasa 7 lingkaran sihir sudah lebih dari cukup. Namun, sebelum kata-kata itu selesai, Estroa tiba-tiba lenyap bersama Riley dalam sekejap mata. Saat itu, dia tengah mengendus jejak kargo rahasia yang ternyata berisi zat-zat terlarang mematikan. Namun sebelum sempat menyelidiki lebih jauh, sesosok bayangan muncul di belakang mereka. Itulah Estroa. Dia menyeringai puas karena mangsanya datang menyerahkan diri tanpa perlu dicari. Estroa penasaran bagaimana cara mereka menghancurkan segel batu legendaris itu. Tapi bukannya memberikan jawaban, Riley justru asyik bermain-main dan menjebak musuhnya menggunakan sisa zat terlarang tadi. Rahasia pun terbongkar. Estroa mengamuk hebat dan bersiap melancarkan serangan pemusnah tingkat tinggi. Niat membunuhnya meluap, tapi Riley bergerak jauh lebih cepat hanya dengan satu gerakan tangan. Estroa benar-benar terdesak. Riley dengan dingin memberinya satu kesempatan terakhir untuk pergi jika dia mau. Seharusnya ada jalan rahasia menuju ruang jubah misterius di sana. Dan akhirnya, dia menemukan lokasi tersembunyi itu. Ya, itulah tempat terkutuk di mana mereka biasa melakukan semua eksperimen keji. Astroa dengan lantang menuduh Riley sebagai pengkhianat. Padahal, dialah yang merasa telah berjasa mengajari Riley ilmu sihir. Tapi faktanya, bukan Astroa guru aslinya, melainkan Perda. Sekarang, Riley punya kesempatan hidup baru, dan dia tidak akan membiarkan siapapun merusak ketenangannya. Terpojok oleh kekuatan Riley, Astroa pun terpaksa melarikan diri dari sana. Nen bingung dan bertanya, mengapa Riley membiarkan musuhnya tetap bernapas. Riley hanya tersenyum tipis, karena dia sedang merancang skenario besar. Ambisinya hanyalah menjalani hidup damai tanpa sorotan. Itulah sebabnya dia memilih untuk tetap berada di balik layar. Tak peduli meski Raja Iblis bangkit atau dunia kiamat, Riley punya caranya sendiri untuk bertindak. Dia hanya perlu memicu percikan kecil sebelum bom besar meledak hebat. Riley tetap mengawasi agar kehadirannya tetap misterius. Dan itulah strategi yang dia jalankan saat ini untuk mengungkap
dosa-dosa mengerikan Astroa. Riley melangkah masuk ke laboratorium rahasia itu, diikuti oleh Nanyang mencoba mengumpulkan nyali. Di dalam laboratorium, mereka mulai melakukan inspeksi mendalam pada zat-zat kimia tersebut. Riley mengklaim bisa melacak siapapun hanya dengan menggunakan penglihatan tajamnya. Bukan sihir baginya. Hal yang paling krusial hanyalah memikirkan kesan atau aura dari target tersebut. Kini, tak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Karena indranya bekerja bak radar yang menangkap ratapan para korban percobaan, Riley membebaskan mereka demi memicu kekacauan yang direncanakannya. Kini, saatnya menonton pertunjukan. Dia meyakinkan Nane bahwa dia sekarang telah bebas sepenuhnya. Namun sebelum pergi, Riley meninggalkan lambang dari keluarga bangsawan tertentu di sana. Esok harinya, tibalah saatnya menyaksikan duel kedua yang sangat dinantikan. Dan Riley ikut menonton di tengah kerumunan. Sementara itu, Sarah dan Ian sedang asyik berdiskusi tentang saudara laki-laki Aaron yang menang kemarin. Namun, ada aura ganjil yang menyelimutinya. Dia memancarkan aroma yang sangat asing. Duel dimulai. Sebilah pedang melesat secepat kilat, dan pertarungan pun berakhir seketika. Di sisi lain, bagaimana nasib keluarga Iringyu? Terlihat Afrok tengah frustrasi berat karena kekalahan saudaranya. Ditambah lagi, pengiriman zat rahasia mereka macet total karena para penduduk di kawasan Kumuh Solia telah berani berkhianat dan menolak menyetorkan barang ilegal itu lagi. Afrok pun teringat kembali pada ancaman mengerikan yang dilontarkan Riley sebelumnya. Dia mulai kehilangan akal sehat akibat gejala sakau yang menyiksa dan bertekad harus mendapatkan zat itu kembali. Tidak peduli dengan risiko apapun. Setelah turnamen berakhir, keluarga Riley pun bersiap untuk segera pergi berlibur sebelum pulang. Di saat yang sama, Riley terus memantau bagaimana bidak caturnya bekerja sesuai rencana. Terungkap bahwa dia memerintahkan Nane menuju kuil 20 menit sebelum duel pecah. Nine bertugas meledakkan rahasia dan mengungkap semua kebenaran yang terjadi di sana. Nine merasa ragu karena ibunya sendiri pun tidak menaruh kepercayaan padanya. Awalnya dia ragu para petinggi kuil akan memihaknya. Namun ternyata dugaannya keliru. Kini dia tak lagi berjuang sendirian. Para tahanan setia mendukungnya. Sosok rekan sejati kini berada di sisinya. Meski suasana kuil sangat mencekam, Name tetap tenang dan membakar semangat mereka semua untuk melangkah masuk. Para penjaga kuil sempat mencoba mengusir mereka dengan tatapan merendah, menganggap mereka gelandangan distrik kumuh. Namun Name dengan tegas menjelaskan tujuan mereka demi membongkar eksperimen keji para penyihir di menara. Keadaan mendadak hening karena terkejut hingga sang suci Frisia muncul bertanya. Usai mendengar kesaksian Name, Frisia langsung menggerakkan seluruh kekuatan kuil. Di sisi lain, terlihat gerombolan orang asing yang mulai meneror warga kota. Estroa mendadak muncul dan mengamuk karena urusan obat terlarang yang macet. Namun gertakan itu tak berarti. Estroa sudah menyadari adanya pengkhianatan. Setelah mengamati sampel obat tersebut, dia menuduh kelompok bertopeng itu telah bermain api di belakangnya. Apalagi, lencana yang tertinggal di laboratorium menjadi bukti fatal yang tak terbantahkan, sehingga sandiwara mereka pun berakhir. Benar saja, Astroa sudah menganggap mereka sebagai pion yang harus disingkirkan. Ia membakar obat itu hingga membuat komplotan tersebut bersimpuh penuh tangis. Astroa mulai meragukan kekuatannya sendiri yang terasa kian melemah. Namun, sebelum keraguan itu terjawab, pasukan suci datang mengepungnya. Frisia ada di sana. Sang suci membacakan rentetan dosa besar dan menuntut pertanggungjawabannya. Niat busuknya untuk kabur dengan teleportasi gagal total akibat kekuatan pembatal Nine. Terdesak, dia mencoba mengelak. Namun Frisia memaksanya bersumpah di hadapan Dewi Keadilan yang Agung. Frisia kemudian mengaktifkan Eye of Truth miliknya, membuat kebohongan menjadi mustahil hingga akhirnya kejahatan itu diakui.
Dia mengaku sebagai otak di balik obat terlarang bagi para bangsawan sombong demi mendanai ambisi eksperimen gelapnya. Fraser teringat masa kecilnya yang penuh penderitaan dan kerusakan yang telah ia timbulkan selama ini. Saat itulah, Riley bersama ibunya dan seluruh pelayan menyaksikan kehancurannya. Fraser hendak menyeretnya ke istana Solius, namun peringatan keras muncul bahwa ia adalah penyihir agung lingkaran ketujuh yang sangat berbahaya untuk dilawan. Frisia tak gentar. Baginya, ini adalah wahyu suci yang harus segera dituntaskan, bahwa penyelamat dunia telah bangkit untuk mengakhiri segala kegelapan ini. Pertempuran dahsyat pun pecah. Astro membantai para paladin dengan sangat mudah, memaksa Frisia merapalkan sihir perlindungan suci dan memerintahkan evakuasi. Area tersebut harus dikosongkan sebelum kehancuran total melanda tempat itu. Estroa menyiapkan serangan pemusnah, namun sang orang suci sigap menahannya. Hampir saja ia tumbang, namun Astro terus menghujani mereka dengan rudal sihir. Bertubi-tubi. Kali ini, pertahanan mereka retak, bahkan sihir pembatal milik Nine tak mampu membendung daya hancurnya. Frisia gemetar melihat keganasan Astro. Namun Ian tiba-tiba melesat ke medan laga dan menghindari ledakan dengan lincah. Inilah saat penentuan. Riley segera memerintahkan Sarah menyelamatkan ibunya. Merasa terpojok oleh banyak lawan tangguh, Estroa menyiapkan sihir tingkat tinggi untuk membumi hanguskan semuanya. Sekaligus, Sonana sadar serangan ini mengerikan. Namun demi kedamaian masa depan, kemenangan adalah harga mati yang harus dicapai. Sanggupkah mereka menang? Riley yang tampak tenang mulai menanyakan langkah selanjutnya. Tak ingin diam, Riley kini bersiap mengambil tindakan tegas. Nate kebingungan mencari Riley, sementara rasa takut mulai mencekam. Sihir mematikan Estroa mengancam, siap melenyapkan mereka dalam sekejap. Sonane bersikeras melawan. Ia harus menghentikan kehancuran ini sendirian. Meski menderita, Riley hadir membawa secercah harapan yang baru. Tiba-tiba, sosok misterius bertopeng muncul di tengah kekacauan itu. Ia bersumpah takkan membiarkan pengorbanan ini berakhir sia-sia begitu saja. Dengan satu tebasan, sihir Estroa hancur berkeping-keping di tangannya. Riley memerintahkan mereka pergi. Dialah yang akan mengeksekusi Estroa. Sang Santa berwujud kucing dan para paladin segera diposisikan. Rencana diatur dengan cermat agar mereka tak menghalangi langkahnya. Estroa telah memicu amarah Riley dengan menyakiti ibu tercintanya. Waktunya menebas sampah ini, ucap Riley dengan tatapan dingin. Perintah tempur diberikan. Ian dan Nine segera bersiap siaga. Strategi disusun untuk mengakhiri pertempuran dalam satu serangan tunggal. Riley menantang sang musuh, memaksanya bertarung sampai titik darah terakhir. Dinding api berkobar hebat, namun Riley menembusnya dengan sangat mudah. Kabut racun segera sirna setelah dinetralkan oleh perisai pelindung Frisia. Estroa yang murka mempertaruhkan sisa mana untuk serangan terakhirnya. Badai salju yang sangat dahsyat pun mulai menyapu area. Riley memerintahkan Nane untuk membidik tepat ke jantung sang monster. Ian akan menjadi perisai utama, melindungi Nane dari segala gangguan. Dengan dukungan sang Santa, pertarungan hidup mati pun dimulai. Serangan Nine hampir mencapai puncak. Namun Estroa melancarkan serangan licik. Riley segera bertindak melindungi mereka dan mengungkap jati dirinya. Kemunculan Riley yang tiba-tiba membuat Frisia benar-benar merasa terkejut. Nine sudah siap bertempur habis-habisan, tanpa ada rasa penyesalan. Perintah penyerangan diteriakan. Nane melesat dengan seluruh kekuatan tersisa. Estroa mencoba melakukan serangan balik untuk menghancurkan tekad Nine. Kekuatan Nine mulai goyah. Keputusasaan kembali membayangi medan laga. Seketika, pedang Riley melesat menembus dada Estroa yang sangat lengah. Estroa pun hancur setelah menerima telak dampak serangan Nine. Salju mulai turun menyelimuti kota saat pertarungan akhirnya berakhir. Fraser segera menolong Nine
memohon agar ia terus bertahan hidup. Sang Santa teringat percakapan penting bersama Ian beberapa saat lalu. Riley menghilang dengan cepat sebelum identitas aslinya sempat terungkap. Nama besar keluarga Ipleta bergema saat Zain akhirnya mulai tersadar. Mereka berada di kuil, namun kondisi Zain sangatlah memprihatinkan. Tubuhnya telah bermutasi parah akibat eksperimen sihir yang keji. Sayangnya, tak ada obat yang bisa menyelamatkan nyawa Zain. Frisia merasa hancur melihat keberanian Zain yang berakhir sangat tragis. Dengan sisa tenaganya, Zain bertanya, seberapa lama lagi ia bertahan? Frisia hanya mampu mengulur waktu tanpa bisa memberikan kesembuhan. Waktunya sangat terbatas. Mungkin hanya sampai musim gugur tiba. Zain tersenyum tipis, merasa sangat bersyukur atas sisa waktu tersebut. Ia menegaskan bahwa kemuliaan itu bukanlah miliknya seorang, melainkan ada sosok lain yang berjasa. Mereka berutang budi pada pahlawan itu. Frisia bertanya dengan penuh selidik, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Zain mengaku tahu segalanya. Identitas asli yang tersembunyi di kastil malam itu akhirnya mulai terkuak. Turnamen anggar kembali memanas, disusul dengan pertunjukan memukau dari para satria di tengah arena. Pangeran Daniel tiba-tiba maju, hendak memberikan pengumuman krusial sebelum upacara penganugerahan bagi sang pemenang. Sang pangeran mulai menceritakan insiden mencekam di menara tentang seorang bangsawan yang bertindak sebagai panutan sejati bagi semua orang. Ia yakin sang pahlawan misterius itu hadir di antara mereka. Sosok agung itu adalah anggota keluarga Ipleta. Seketika, seluruh hadirin di sana dibuat gempar dan terperangah. Dengan penuh rasa ingin tahu, pangeran mencari-cari di mana sang pahlawan itu duduk. Namun, Riley sudah menghilang tanpa jejak. Ia bersembunyi di toilet, merasa kesal karena rahasianya hampir saja terbongkar. Riley merasa sudah sangat waspada agar kekuatan aslinya tidak tercium oleh siapapun di sana. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari balik pintu sambil mendiskusikan sesuatu yang tampak sangat serius. Dengan tatapan dingin yang mengintimidasi, mereka melangkah masuk hanya untuk memburu keberadaan Riley. Riley heran bagaimana mereka menemukannya. Ternyata itu berkat kemampuan radar matanya yang sangat tajam. Setelah sedikit mengeluh, Riley langsung bertanya dengan nada malas, apa sebenarnya urusan mereka dengannya? Frisia menjawab dengan serius bahwa Riley telah dipilih secara langsung oleh sosok Iron Scotus. Sekali lagi, Riley terpaksa membuang kemalasannya untuk menjadi pahlawan demi takdir yang tidak ia inginkan. Wahyu Sang Dewi mengatakan, Riley dipilih karena adanya ancaman naga kuno yang sangat mengerikan. Seekor naga pembawa bencana akan segera bangkit, mengancam kehancuran Solia, bahkan seluruh dunia ini. Dan menurut ramalan suci, hanya Riley satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk menghabisi naga tersebut. Riley protes keras. Ia lebih memilih menjadi si pemalas selamanya. Namun, Frisia terus mendesaknya tanpa ampun. Saat Nain nyaris menyebut nama Estroa, Riley langsung menghentikannya. Rahasia besarnya kini benar-benar terancam. Riley murka, tatapannya berubah menjadi haus darah karena mengira rahasianya telah dibongkar oleh Nain. Dengan aura membunuh, Riley mendekat dan bertanya dingin, apakah Nani berencana untuk mengkhianati kepercayaannya? Frisia segera menengahi, menegaskan bahwa hanya dialah yang mengetahui kebenaran tentang kekuatan rahasia Riley. Beruntung, sang pangeran sama sekali tidak tahu menau tentang rahasia gelap yang disembunyikan oleh Riley. Akhirnya, Riley menolak keras permintaan para santo dan pergi. Namun ia memberikan sebuah pilihan. Ia bertanya, apakah Naini akan ikut dengannya? Keesokan paginya, ayah Riley dikejutkan oleh berita di koran. Headline berita utama merinci seluruh kejadian heroik yang baru saja mengguncang kota Solia kemarin. Nama pahlawan yang menyelamatkan kota itu tak lain adalah putra dari keluarga Kaun Ipleta sendiri. Sang pahlawan bahkan dianugerahi medali kehormatan tertinggi.
Fakta itu benar-benar membuat seisi kota membicarakannya. Senyum bangga terpancar jelas di wajah ayah Riley. Ia pun segera menyiapkan surat balasan untuk semua orang. Kini mereka siap untuk berangkat pulang. Para tetangga menatap Riley dengan pandangan penuh rasa kagum. Iris penasaran dan bertanya tentang identitas gadis itu. Riley menjelaskan bahwa ia membawanya dari menara setelah menyelidiki sehari sebelumnya. Riley menyadari bahwa gadis itu punya bakat sihir yang sangat luar biasa. Karena mereka berada di menara sihir, Riley merasa tertarik untuk membawa bakat gadis itu bersamanya. Riley beralasan ingin memiliki pelayan penyihir agar tidak perlu melihat pedang terus-menerus. Ian sempat ingin memprotes keputusan tersebut. Namun Iris segera turun tangan membela pilihan putranya. Ini adalah pertama kalinya Riley memilih sesuatu atas keinginannya sendiri. Jadi, tak ada lagi perdebatan. Main pun memperkenalkan dirinya dengan sopan. Ternyata, ada rencana rahasia yang terjadi malam sebelumnya. Riley sengaja membawa Naim bersamanya agar ia bisa terus memantau dan menghindari masalah baru. Ini demi keamanan di masa depan, meskipun Naim sebenarnya memiliki pilihan untuk menolak ajakan itu. Namun Naim memutuskan untuk tetap ikut. Masih ada urusan yang belum terselesaikan di antara mereka. Ia merasa bahwa dengan tetap berada di sisi Riley, ia bisa menemukan jalan untuk memulai hidup baru. Segalanya telah siap. Sang bangsawan muda pun memulai langkah pertamanya menuju takdir yang baru. Setelah menerima pesan rahasia, mereka bergegas kembali. Namun, mari simak dulu percakapan antara Riley dan Naim, di mana Naim bersyukur karena tak menyangka bisa keluar dari kota itu. Bagaimana nasib Riley dan Naim setelah kini resmi menyandang status tuan dan pelayan? Lalu, akankah ayah serta saudara Riley menerima mereka? Namun, pertanyaan yang paling mendebarkan adalah, mampukah Riley lari dari takdir agung untuk menyelamatkan dunia? Semua misteri ini bakal terungkap pada waktu yang tepat.